إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله أوصيكم فيا عباد الله بتقوى الله تعالى ولقد نبهنا سبحانه وتعالى حين قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ونبهنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال اتق الله حيثما كنت وعبئ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan yang baik ini, di hari yang penuh berkah ini, di bulan barokah ini, di rumah Allah ini, kita kembali bersama-sama memperbarui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbarui janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekuat tenaga di sisa usia kita berusaha menjaga, melakukan sekecil apapun kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan dalam kehidupan kita. Kita kembali berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala meningkatkan takwa kita, takut kita kepada Allah. Kita kembali berjanji kepada Allah untuk menghindari, menjauhi sekecil apapun larangan-larangan, kemaksiatan-kemaksiatan yang telah Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar bagaimana kita menjalankan perintah Allah, bukan sekedar bagaimana kita menghindari larangan-larangan Allah. Kita tingkatkan takwa kita dengan kita berusaha bagaimana kita senantiasa terus merasa bersama Allah, dengan kita berusaha sekuat tenaga, berusaha merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian semua. Allah bersama kita, Allah melihat kita, Allah membersamai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah senantiasa bersama kita dan akan menghisap sekecil apapun amal yang kita lakukan. Kita tingkatkan takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala
ke level takwa yang paling tinggi, yaitu dengan bagaimana kita sekuat tenaga mensyukuri sekecil apapun kenikmatan-kenikmatan, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti sampai detik hari ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Kita gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk melakukan berbagai perkara yang Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat ridho dan senang dengan apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu bahwa misi paling utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberadaan kita di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali misi utama aku ciptakan mereka semua adalah agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Dan ternyata ketika kita melihat diri kita sendiri, di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menemukan kondisi di mana di saat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menemukan kondisi, kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kita menemukan kondisi di saat kita berdiri salat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam kita merasakan kenyamanan yang luar biasa. Di saat kita bertemu dengan Allah dengan tilawah ayat-ayat Quran kita merasakan suasana yang luar biasa. Akan tetapi dalam kondisi yang lain kita kadang menemukan diri kita di saat adzan dikumandangkan terasa berat badan ini memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita duduk di majlis-majlis ilmu, duduk di rumah-rumah Allah, mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan firman-firman-Nya Allah, kadang kita merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Dan ini yang menjadi permasalahan bagi kita semua. Jika memang misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini agar kita senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana apapun, maka seharusnya yang kita upayakan adalah agar kita dalam kondisi lapang kita tetap nyaman ibadah kita, dalam kondisi sempit kita tetap nikmat ibadah kita, dalam sehat kita, sakit kita senantiasa bisa menjaga keistiqomahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjawab pertanyaan ini tidak lain tidak bukan adalah dengan bagaimana kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa imamul ubbad. Rasul adalah merupakan imam bagi mereka orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat sisi ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita temukan di sana ada catatan-catatan penting bagi kita agar kita bisa menjaga keistiqomahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua suasana kita. Ulama ketika mengkaji hal ini, ulama menemukan beberapa hal penting. Di antara yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjaga keistiqomahan ibadah ini, maka yang pertama yang harus kita upayakan dalam hidup kita adalah menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas hidup kita. Kadang di dalam harian kita bisa mengagendakan kapan kita bertemu dengan relasi-relasi bisnis kita. Kadang di dalam catatan harian kita bisa menuliskan di sana kapan kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Akan tetapi jarang di antara kita yang kemudian menuliskan di dalam catatan hariannya kapan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat subuhnya, di mana akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat zuhurnya, asarnya, kapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah Quran yang dibacanya. Dan itu semua menandakan kenapa bisa terjadi, karena kita
tidak menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hal yang paling prioritas dalam hidup kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Lam akul uhiya ilayya an ajma'al mala wala an akuna minat tajirin, walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wasjud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," ay hatta ya'tiyakal maut. Nabi mengatakan kepada kita, misi utama Allah Subhanahu wa taala